Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indi Fauji dan rekan saya Puji Mesti Rahayu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab akuntan publik. Yang pertama, tanggung jawab akuntan publik. Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa assurance. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh akuntan publik haruslah dipertanggungjawabkan karena hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapat atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas. Sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur tentang tanggung jawab akuntan publik, yaitu akuntan publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, jasa yang diberikan oleh akuntan publik dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu jasa assurance dan jasa non-assurance. Jasa assurance sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama jasa audit, jasa review, dan jasa lainnya. Jasa audit merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh klien dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku. Akuntan publik akan mengeluarkan opini terkait jasa audit ini. Contohnya seperti wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, serta tidak wajar. Yang kedua adalah jasa review. Review merupakan jasa penilaian atas pembukuan dan catatan klien berdasarkan hasil dari analytical test, prosedur analitis tertentu seperti perbandingan terhadap pembukuan dan pencatatan tahun-tahun sebelumnya, serta perhitungan rasio-rasio keuangan tertentu. Di sini jasa review, ruang lingkupnya tidak sejauh seperti jasa audit, karena jasa review ini auditor hanya menilai apakah penyajian laporan keuangan klien telah sesuai dengan standar yang akuntansi yang berlaku umum, serta melihat rincian-rincian apakah sudah sesuai dengan laporan keuangan. Yang ketiga, jasa lainnya. Jasa asuran lainnya seperti evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif. Selain jasa asuran yang disebutkan tadi, akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, akuntan publik dapat memberikan jasa konsultan terkait perpajakan atau pembuatan pembukuan laporan keuangan klien. Nah, dalam pemberian jasanya, akuntan publik memiliki panduan, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau yang dapat disingkat SPAP. Standar Profesional Akuntan Publik adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang disingkat DSPAP-IAP. SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis yang dikodifikasi dalam buku SPAP ini terdiri dari pertama, pernyataan standar auditing, kedua, pernyataan standar atestasi, ketiga, pernyataan jasa akuntansi dan review, keempat, pernyataan jasa konsultasi, dan kelima, pernyataan standar pengendalian mutu. Nah, untuk yang kedua, ukuran kantor akuntan publik. Ukuran kantor akuntan publik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kantor internasional atau Big Four, merupakan KAP terbesar di Amerika Serikat, dan keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan akuntan publik yang bersertifikat CPA yang menangani sebagian besar audit perusahaan Amerika Serikat dengan saham yang diperdagangkan secara publik. Dan yang kedua adalah kantor nasional. KAP ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada kantor internasional atau Big Four. Dan yang ketiga, kantor regional dan kantor lokal besar, yaitu KAP yang melayani klien-klien dalam wilayah regional atau klien dalam radius dekat. Dan yang keempat adalah kantor lokal kecil. KAP yang memiliki tenaga profesional kurang dari 25 orang dan hanya memiliki 1 cabang. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba.
tetapi bisa menangani beberapa klien dengan kepemilikan publik. Nah, untuk yang ketiga adalah hierarki kantor akuntan publik. Hierarki KAP meliputi partner, manajer, penyelia, auditor senior, atau penanggung jawab, serta asisten. Seorang pegawai baru biasanya memulai karir dalam KAP sebagai asisten dan menjalani 2-3 tahun dalam setiap klasifikasinya sebelum berstatus partner. Nama jabatan bervariasi di setiap kantor, tetapi strukturnya hampir serupa. Nah, untuk hierarki akuntan publik sendiri ini, untuk yang paling bawah yaitu asisten staf atau auditor junior. Tugasnya yaitu melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terinci. Dan yang kedua adalah auditor senior. Tugasnya mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk mengawasi dan mereview pekerjaan staf. Dan yang ketiga adalah manajer. Manajer ini tugasnya membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, mereview pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang sama. Dan yang terakhir adalah partner. Partner bertugas untuk mereview keseluruhan pekerjaan audit dan tidak terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Seorang partner adalah pemilik KAP dan karenanya mengemban tanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang sama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Puji. Oke, baik. Terima kasih rekan Indi atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Puji Mesti Rahayu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai peran standar audit pada akuntan publik. Oke, sebelum kita memulai pembahasan tersebut, saya akan membahas sedikit mengenai Generally Accepted Accounting Principle dan International Financial Reporting Standard. Kedua hal tersebut adalah aturan yang harus dipatuhi oleh akuntan publik saat menyusun laporan keuangan. Penggunaan standar tersebut adalah digunakan untuk keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan yang memungkinkan data tersebut diperbandingkan secara apple to apple. Hal tersebut itu membuat kita lebih memahami signifikansi komparatif data. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai peran Public Company Accounting Oversight Board dan efek Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act pada profesi Certified Public Accountant. Nah, si VCAOB ini merupakan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik yang didirikan karena berlakunya Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act ini. Nah, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik. Undang-undang tersebut disahkan sebagai tanggapan atas berbagai skandal akuntansi yang terjadi pada akhir tahun 90-an yang melibatkan akuntan publik Big Five. Dewan ini bertugas untuk mengawasi auditor perusahaan publik maupun terbuka, menetapkan standar auditing dan pengendalian mutu atas perusahaan tersebut, serta melakukan pemeriksaan atas pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. Nah, si PCAOB ini diawasi oleh Securities and Exchange Commission atau disebut SEC. Nah, SEC itu sendiri adalah merupakan badan pemerintah yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Selanjutnya adalah peran utama American Institute of Certified Public Accountant atau ICPA. Nah, si Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika ini merupakan suatu organisasi profesional dalam aspek akuntan publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar. Organisasi ini menerbitkan jurnal bulanan dan berpengaruh kuat bagi perkembangan prinsip-prinsip akuntansi serta norma pemeriksaan. Jadi kegiatan yang dilakukannya adalah melakukan riset dan mempublikasikan bahan-bahan mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan akuntansi, auditing, jasa atestasi dan assurance, serta jasa konsultasi dan perbajakan. Nah, untuk selanjutnya ada peran standar audit internasional. Nah, International Standard of Auditing ini bertujuan untuk menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas, termasuk imun terhadap praktik manipulasi. ISA ini bahkan sudah diterapkan di Indonesia demi membawa perubahan dalam globalisasi ekonomi.
Nah, selanjutnya adalah pendidikan dan gelar akuntan publik. Nah, bagaimana cara mendapatkan izin sebagai akuntan publik bersertifikat? Nah, sebenarnya untuk menjadi seorang akuntan publik itu tidak harus berlisensi CPA, namun ruang publiknya atau ruang praktiknya menjadi sangat terbatas. Nah, si lisensi CPA ini digunakan untuk melakukan jasa audit dan atestasi. Persyaratannya adalah bergelar sarjana dengan mengikuti program 150 jam dalam satu semester gitu. Nah, pendidikan dan gelar akuntan publik ini sama halnya seperti kita memperoleh gelar sarjana gitu, jurusan yang umumnya diikuti oleh calon CPA ini biasanya berasal dari akuntansi dan keuangan, administrasi bisnis, dan konsentrasi akuntansi. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai standar auditing yang berlaku umum. Nah, standar auditing yang berlaku umum ini merupakan pedoman yang digunakan untuk membantu auditor untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Nah, dalam standar auditing yang berlaku umum ini ada 3 dibagi menjadi standar umum, pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Nah, dalam standar umum, seorang auditor itu harus memiliki pelatihan dan kecakapan yang memadai, lalu dia juga harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang bertanggung jawab dengan audit, lalu auditor juga harus memiliki kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan. Selanjutnya ada standar pekerjaan lapangan. Dalam standar pekerjaan lapangan ini, seorang auditor itu merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Lalu auditor juga harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Lalu auditor juga harus memperoleh cukup bukti yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Yang terakhir adalah mengenai standar pelaporan. Dalam standar pelaporan ini, auditor harus menyatakan dalam laporan audit apakah laporan telah disusun dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu auditor juga harus mampu mengidentifikasikan apabila ada keadaan di mana perusahaan itu tidak menjalankan prinsip-prinsip akuntansi secara tidak konsisten. Lalu auditor juga harus mampu mengungkapkan hal informatif yang belum memadai. Auditor itu harus menyatakan segala sesuatunya dalam laporan auditor. Lalu auditor juga harus mampu menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Nah, selanjutnya adalah 5 unsur pengendalian mutu. Nah, dalam 5 unsur pengendalian mutu ini, yang pertama adalah independensi, integritas, dan objektivitas. Nah, bagaimana sih contoh prosedur dalam independensi, integritas, dan objektivitas? Nah, pertama-tama, seorang auditor itu, seorang personel yang bertugas, itu harus mempertahankan independensinya dalam fakta dan penampilan. Lalu dia juga harus bertanggung jawab secara profesional dan berintegritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka. Contohnya, setiap setahun sekali, setiap partner dan pegawai itu harus menjawab kuesioner independensi yang menanyakan hal seperti kepemilikan saham dan keanggotaan dalam dewan direksi. Selanjutnya adalah manajemen kepegawaian. Nah, dalam manajemen kepegawaian ini, seorang KAP, seorang auditor itu harus memberikan kepastian yang wajar bahwa personel yang baru itu memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten. Lalu dia juga harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai.
dan dapat memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Juga untuk personal yang terpilih promosi jabatan, dia tuh harus memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Nah, contoh prosedur dalam manajemen kepegawaian, misalnya adalah setiap profesional itu harus dievaluasi atas setiap penugasan dengan memakai laporan penilaian penugasan individu dari KAP yang bersangkutan. Nah, selanjutnya adalah penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasannya. Nah, contoh prosedurnya apa? Contohnya adalah misalnya sebuah formulir penilaian klien yang berkaitan dengan hal-hal seperti komentar audit terdahulu dan evaluasi atas manajemen harus disiapkan untuk setiap klien baru setiap penerimaan. Dan selanjutnya adalah kinerja penugasan konsultasi. Dalam hal ini harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel itu adalah dapat memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan dan standar mutu KAP itu sendiri. Nah, contohnya seorang direktur akuntansi dan auditing KAP itu siap memberikan konsultasi serta harus menyetujui semua penugasan sebelum penugasan itu diakhiri. Yang terakhir adalah pemantauan secara prosedur. Nah, pemantauan secara prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa keempat unsur yang tadi dijelaskan itu udah sesuai dengan pengendalian mutu dan ditetapkan secara efektif gitu. Contohnya, partner bagi pengendalian mutu harus menguji prosedur pengendalian mutu setidaknya setahun sekali untuk memastikan kepatuhan KAP. Nah, sekian pembahasan kami mengenai tanggung jawab akuntan publik. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.